ujar Ibnu Ajibah, orang yang bersalawat kepada Nabi itu dibagi dua. Satu, orang yang bersalawat kepada diri Nabi Muhammad yang nampak. Jadinya bersalawat ke yang mana? Yang disolawatinya Nabi Muhammad yang lahir di Mekah itu. Yang disalawatinya Nabi, Allahumma salli ala khairi maulud. Ya Allah, limpahkan salawat kepada orang yang paling baik yang dilahirkan di muka bumi. Ke situ salawatnya tujuannya. Boleh, kan ada masalah. Kita disuruh bersalawat lawan nang ini. Jelaskah? Jelaskah? Baik. Tetapi yang kedua, ada juga ulama yang mereka itu bersalawat langsung kepada Nurihil Asli. Mereka tidak bersalawat kepada Muhammad yang lahir di tempat tertentu dan berpindah di tempat tertentu, kada. Tetapi mereka itu bersalawat kepada hakikat Sayyidina Muhammad. Kesitunya mengarahkan salawat. Yang qala ya inna Allah khalaqa qabla al-asya nura nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam min nurih. Ya arah salawatnya ke nur nang asli. Nah, orang yang bersalawat berarti jelas paham lah. Yang pertama bersalawat kepada Nabi nang nampak ya. Yang kedua bersalawat kepada hakikatnya Sayyidina. Nang bersalawat kepada hakikat Sayyidina Muhammad itu lagi dibagi dua. Ada orang yang bersalawat binafsihi. Orang yang bersalawat kepada Nabi dengan membawa dirinya sendiri. Siapa yang bersalawat kepada Nur itu? Ahmad Jaini yang bersalawat. Guru Darmawi, Ustadz Das'at, Guru Sirat, Habib Munir, itu nang bersalawat, itu nang bersalawat. Berarti kita bersalawat kepada hakikat Nabi Muhammad, gitu lah. Itu yang pertama. Tapi yang kedua adalah orang yang menenggelamkan dirinya. Kada lagi inya memandang dirinya diisi wujud, tetapi inya tenggelam di dalam hakikat Sayyidina Muhammad. Karena hakikatnya semuaan manusia ini sebenarnya tenggelam di dalam hakikatul Muhammadiyah. Bukan kita ini dalam hakikatul Muhammadiyah dikatakan bahwa manusia itu tidak pernah keluar daripada hakikat Sayyidina Muhammad. Kada pernah keluar dari situ. Berarti dari sini kita paham ternyata siapa yang bersalawat sebenarnya hakikatnya adalah hakikat Muhammad yang sedang bersalawat kepada hakikat Muhammad. Wa'lamu annahu huwal musalli la anta. Dialah yang bersalawat, bukan kamu. Itulah datu kalampayan, datu kita. Datu kalampayan, datunya kita orang Kalimantan ini. Datu kalampayan katakan wa tauhiduka khurujuka anka. Yang dimaksud tauhid adalah ketika kamu keluar dari dirimu sendiri. Sekarang siapa nak mencela kita kalau kita tenggelam kayak ini? Siapa yang mencela Guru Udin setiap malam mengisahkan Nabi Muhammad saja? Kenapa Guru Udin biar kadang bahas yang lain? Kenapa Sirin tenggelam? Siapa yang mencela orang kayak ini? Kayak apa mencela orang yang tenggelam di lautan Nabi Muhammad, amuninya kada pernah keluar dari lautan itu? Mayyalumni fi gharami talama ashiq jamalah. Siapa yang mencela? Mayyalumni, siapa yang mencela aku? Fi gharami, manakala aku karam, manakala aku tenggelam, manakala aku asyik. Talama asyik jamalah, manakala aku asik dengan Sayyidina Muhammad. Ketika kami asik dengan Nabi Muhammad, siapa yang mencela? Orang tenggelam ini kada kau diapa-apai. Ketika pian bertemu dengan orang yang karam, inya termasuk ke dalam laut, lalu inya diselamatkan orang, lalu kita suruhnya bercerita, lalu inya mengatakan aku memegang banyu, aku menjajak banyu, aku melihat air, aku mendengar air, aku diliputi oleh air. Mana bisa apa yang inya nyatakan ini kada mungkin didustakan oleh orang yang ada di darat. Inya tenggelam di air tadi. Siapa yang mendustakan kisahnya? Siapa yang mendustakan pernyataannya? Nangka itu juga orang yang tenggelam di dalam Sayyidina Muhammad. Kada pernah keluar lisannya itu dari Nabi Muhammad. Nangka itu almarhum Habib Mundir bin Fuad al-Musawa. Lihat majelis Rasulullah kayak apa ganalnya saat ini. Jutaan jamaahnya. Kenapa? Karena di majelis itu mereka tidak pernah lepas dari Sayyidina Muhammad. Ujar Guru Udin juga, sebenarnya nang dikerubungi orang tu lain kita, nang dicari orang tu lain kita. Orang bukan datangi Guru Udin, bukan datangi Kelok Bahu, bukan datangi, nang didatangi orang tu Nabi Muhammad. Ini orang mendatangi karena di sini dibacakan, jangan dibacakan maulid kita, orang kada datangan. Kan jadi Allah ya Rabbi salli ala Muhammad. Nang kayak itu dibaca, mana ada berganti.
Kalau bang, ya Rabbi salli ala Adul, ya Rabbi salli ala Utuh, ya Rabbi salli ala Bahri, kada ada. Semuaan Muhammad. Jadi nang kita bawa kemana-mana ini cuma Muhammad saja. Kada ada selain Nabi Muhammad. Nah jadi oleh karena itu terakhir wa amma bi ni'mati rabbika hadits. Kisahkan nikmat Tuhan ini, kisahkan kemana-mana. Kemana aja pian berjalan bawa Nabi Muhammad, hati orang akan jadi tenang. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na. Ini ayat surah Al-Insyirah kada mungkin bisa pian baca kalau pian kada membaca akhir surah Ad-Duha. Kata kalau guru saya lah, alam nasyrah laka sadrak tidak akan sampai ke ayat itu sebelum kita membaca wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Tuntung itu bib munir lah hanyar ke ayat selanjutnya. Itu isyarat. Apabila pian ingin dada pian lapang, alam nasyrah laka sadrak, apabila hendak dada lapang, beban hilang, nama pian diangkat di hadapan makhluk. Bila pian ingin diangkat oleh Allah, beban hilang, semua nih jadi tenang pikiran, hati nyaman. Apa syaratnya? Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kisahkan nikmat Tuhan. Sedangkan nikmat yang paling ganal tadi adalah Nabi Muhammad. Orang yang mengingat Nabi mesti tenang. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Zikrullah itu ujar mufassirin adalah ismun min asma'in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada ulama yang mentafsirkan dengan menyebut nama Allah, tetapi sebagian dengan mengingat Nabi Muhammad pian akan tenang. Kenapa? Karena Allah Ta'ala itu kada kawa dijangkau. Lalu Allah mengadakan nang kawa dijangkau. Siapa yang kawa dijangkau? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.